Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan terkait laporan UTS mata kuliah Teknologi Cloud Computing untuk Big Data Analytics dengan judul yaitu BigQuery versus Colab, perbandingan kinerja dalam prediksi harga e-commerce dengan linear regression. Sebelumnya anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama ada Ihdanudia Afida dengan NIM 21110019, kemudian ada saya Ika Widanu Agustin dengan NIM 2311110001, kemudian ada Ersa Amelia dengan NIM 2311110009, ada Dilta Fajausa dengan NIM 2311110048 dan juga Muhammad Aska dengan NIM 2311110049. Baik, di sini kelompok kami kan menggunakan dataset The Look e-commerce dataset, di mana dari platform Google BigQuery sendiri dengan ID BigQuery Public Data The Look e-commerce, yaitu data sintesis yang mensimulasikan aktivitas bisnis e-commerce fashion secara lengkap. Dataset ini mencakup berbagai tabel relasionalnya seperti user, orders, order item, dan produk yang memungkinkan analisis perilaku pelanggan dan performa bisnis. Nah, selanjutnya ada pengerjaan dengan BigQuery-nya. Nah, di sini tahap awal yang pertama adalah membuat project baru dengan pada layanan Google BigQuery di lingkungan kerja untuk mengakses dan mengolah dataset. Di sini ada nanti diisi kolom-kolom yang untuk membuat tahapan projectnya. Terus jika sudah, maka project tersebut jika berhasil akan terlihat bahwa contoh seperti Ika Widanua Agustin pas 4209 bahwasanya ini telah berhasil membuat project tersebut dan bisa mengakses datasetnya, menjalankan query, serta melakukan pengolahan data. Nah, di selanjutnya ada data dan data preparation, di mana kita menambahkan dataset publik yang The Look e-commerce itu. Dataset ini kan difokuskan pada tabel order item kan sebagai sumber utama informasi terkait transaksi penjualan. Maka melakukan data preparation-nya di tabel order item dengan meliputi pembersihan data, penyusunan format, serta pemilihan atribut yang relevan untuk analisis. Nah, selanjutnya adalah kan data preparation itu kan membersihkan kan. Setelah dibersihkan seperti tadi, masuk ke dalam destination untuk menyimpan datanya. Kenapa? Ketika kita klik destination, otomatis nanti disuruh masukin nama projectnya tadi apa, datasetnya apa, terus ada apa tabel yang digunakannya itu kan tabel order item, tapi nanti ditambahin ready untuk bahwasannya telah berhasil menyimpan olahan data tersebut di Google BigQuery-nya. Jika sudah konfigurasinya selesai, destination tersebut disimpan sehingga dapat digunakan dalam proses transformasi dan pembersihan data selanjutnya. Selanjutnya masuk ke dalam run data preparation. Setelah data yang sudah dipilih tadi sudah dibuat untuk destination-nya, kita melakukan run untuk data preparation-nya, di mana dalam langkah ini yaitu menjalankan proses data preparation dengan memilih opsi run data preparation pada layar dengan tujuan mengeksekusi tahapan pengolahan data. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam update item ready, yaitu merupakan destinasi yang telah kita buat sebelumnya, di mana di sini setelah proses data preparation selesai, tabel update item ready kemudian diakses untuk memperoleh data hasil pengolahannya.
Di mana di sini untuk atribut sell price dari tabel tersebut selanjutnya digunakan sebagai variabel yang akan dianalisis dan diproses menggunakan model yang telah ditentukan atau linear regression. Kemudian kemudian selanjutnya yaitu membuat query untuk see on every order ID, di mana di sini kita melakukan pembuatan query untuk menghitung jumlah order ID berdasarkan status pesanan. Hasil dari query tersebut menunjukkan distribusi jumlah pesanan dengan status ship sebanyak 54.179, komplit sebanyak 45.549, processing sebanyak 36.202, cancel sebanyak 27.438, dan return sebanyak 18.172. Chip memiliki jumlah tertinggi diikuti oleh komplit dan juga processing, sedangkan satu return memiliki jumlah paling rendah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pesanan telah mencapai tahap pengiriman, sementara tingkat pengembalian barang relatif lebih rendah dibandingkan status lainnya. Selanjutnya yaitu membuat model regresi linear untuk pemodelannya. Model yang dibangun ini bertujuan untuk memprediksi nilai numerik yaitu sell price-nya sebagai variabel target atau dependent. Proses pembuatan model dilakukan menggunakan perintah state or replace model dengan menentukan tipe model linear regression. Data preparation digunakan sebagai input, variabel sell price ditetapkan sebagai label yang akan diprediksi, sedangkan atribut lainnya digunakan sebagai variabel independent. Selain itu, dilakukan juga penyelesaian tipe data seperti transformasi data, waktu menjadi bentuk numerik agar dapat diproses oleh algoritma regresi. Model kemudian berhasil dibuat dan disimpan dengan nama self-price prediction model. Proses ini menunjukkan bahwa pemodelan machine learning dapat dilakukan secara langsung di dalam database menggunakan pendekatan berbasis SQL. Hal ini memberikan efisiensi dalam pengelolaan data serta mempercepat proses analisis. Selanjutnya di sini karena kita tadi sudah membuat untuk modelnya di tahapan create model, di sini kita menggunakan model yang telah kita buat di tahap sebelumnya. Di sini kita bisa langsung menggunakan generate dari Gemini yang telah terintegrasi dengan BigQuery-nya, sehingga kita bisa langsung memberikan perintah atau prompt ke dalam Gemini, kemudian akan diberikan kode SQL-nya yang bisa langsung kita terapkan ke dalam konsol di BigQuery-nya. Di sini kita untuk proses prediksinya dilakukan menggunakan fungsi ML Predict pada Google BigQuery dengan memanfaatkan model yang telah dilatih sebelumnya untuk memperkirakan nilai sell price berdasarkan data input seperti produk ID, user ID, dan juga statusnya. Model mengolah atribut-atribut tersebut untuk menghasilkan estimasi harga jual sesuai pola yang telah dipelajari pada tahap pelatihan. Hasil prediksi ditampilkan dalam bentuk tabel dengan tambahan kolom prediksi sell price sehingga memungkinkan perbandingan antara data aktual dan juga hasil prediksinya. Model ini mampu memberikan estimasi pada berbagai kondisi transaksi seperti cancel, complex, processing. Nah, ini merupakan implementasi model atau deployment yang mendukung analisis harga dan juga pengambilan keputusan bisnis. Yang terakhir yaitu tahap dari evaluasi model yang telah diterapkan sebelumnya. Di sini kita menggunakan fungsi ML Evaluate pada Google BigQuery dengan membandingkan hasil prediksi terhadap data aktual. Hasil evaluasi menunjukkan nilai MAE sebesar 6,93, MSE sebesar 124,74, dan MSLE sebesar 0,021 yang mengindikasikan tingkat kesalahan prediksi relatif kecil meskipun kesalahan besar tetapi tetap mendapat penalti lebih tinggi. Selain itu diperoleh median absolute error yaitu sebesar 4,03 serta square-nya yaitu 0,959 dan expensive variance yaitu 0,95 yang menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan sekitar 95,9% variasi data. Nilai-nilai tersebut menandakan bahwa model regresi linear memiliki tingkat akurasi dan kecocokan yang sangat baik. Dengan demikian, model layak digunakan untuk mendukung analisis harga dan pengambilan keputusan dalam konteks e-commerce. Baik, selanjutnya pengerjaan dengan Google Colab. Next. Pada tahapan awal dilakukan install dan autentikasi. Tahap pertama adalah proses instalasi dan autentikasi yang bertujuan untuk menyiapkan lingkungan kerja agar dapat terhubung dengan layanan Google BigQuery. Tahap ini dilakukan instalasi beberapa library pendukung seperti Google Cloud BigQuery, Pandas, PyArrow yang digunakan untuk pengambilan dan pengolahan data. Kemudian dilakukan import library. Proses import library yang digunakan dalam pengolahan data, visualisasi, serta pembangunan model machine learning. Library ini seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Scikit-learn
Tahapan ini memastikan bahwa seluruh kebutuhan analisis telah tersedia sebelum dilakukan proses lebih lanjut. Untuk data load, dilakukan koneksi ke BigQuery dan load dataset. Tahap ketiga ini melakukan koneksi ke Google BigQuery menggunakan project ID yang sudah ditentukan, kemudian mengeksekusi query SQL untuk mengambil data. Query tersebut melakukan join pada 3 tabel sekaligus, yaitu order item sebagai sumber data transaksi dengan sell price sebagai target prediksi, produk sebagai sumber informasi produk. Kemudian untuk data exploration, untuk EDA dilakukan guna memahami struktur dan karakteristik data sebelum pemodelan. Fungsi dari DF info digunakan untuk melihat tipe data dan menemukan missing value. Sementara itu, DF describe memberikan ringkasan statistik seperti rata-rata dan distribusi data. Ditemukan bahwa rata-rata sell price adalah 32,79 dan terdapat missing value pada kolom brand. Analisis ini membantu menentukan langkah pre-processing yang diperlukan. Kemudian untuk visualisasi EDA, visualisasi dilakukan untuk memahami pola dan hubungan antara variabel histogram menunjukkan sebagian besar harga berada pada kategori rendah hingga menengah. Scatter plot memperlihatkan korelasi kuat antara cost dan sell price. Heat map juga mengkonfirmasi bahwa cost dan retail price sangat berpengaruh terhadap harga, sementara itu variabel seperti usia memiliki korelasi yang sangat kecil. Kemudian untuk data preprocessing, tahap ini bertujuan membersihkan data agar siap digunakan dalam model. Data duplikat dan missing value dihapus untuk meningkatkan kualitas dataset. Selain itu, dilakukan filtering usia agar berada dalam rentang realistis 18-80 tahun. Deteksi outlier menggunakan metode IQR menunjukkan tidak ada data ekstrim yang perlu dihapus. Hasil akhirnya adalah 89,588 data bersih tanpa missing value. Untuk fitur engineering dilakukan untuk menambahkan informasi data yang ada, dibuat fitur baru seperti profit margin, discount amount, dan discount VCT. Fitur ini membantu model memahami pola harga dengan lebih baik. Selain itu, dilakukan label encoding pada variabel kategorikal agar dapat diproses oleh model. Setelah tahap ini, jumlah fitur meningkat menjadi 23 kolom. Selanjutnya ada persiapan fitur dan target. Tahap ini menentukan variabel input dan target model. Dipilih 6 fitur utama seperti cost, age, dan fitur encode lainnya. Variabel sell price digunakan sebagai target prediksi. Data dibagi menjadi training 80% dan testing 20%. Selanjutnya dilakukan normalisasi menggunakan standar scaler untuk menyamakan skala data. Lalu selanjutnya training model linear regression. Model linear regression dilatih menggunakan data training yang telah dinormalisasi. Hasil menunjukkan bahwa cost merupakan fitur paling dominan dan memengaruhi harga. Koefisien sebesar 15,65 menunjukkan pengaruh besar terhadap sell price. Fitur lain seperti usia dan gender memiliki pengaruh yang kecil. Intercept sebesar 32,81 menjadi nilai dasar prediksi model. Selanjutnya evaluasi model menggunakan beberapa metrik seperti R2, MAE, RMSE, dan MAPE. Nilai R2 sebesar 0,91 menunjukkan model mampu menjelaskan 91,5% variasi data. MAE sebesar $3,63 menunjukkan error rata-rata yang kecil. RMSE sebesar 4,72 memberikan gambaran error yang lebih sensitif terhadap outlier. MAPE sebesar 12,94% menunjukkan tingkat akurasi model yang cukup tinggi. Selanjutnya visualisasi evaluasi model. Visualisasi digunakan untuk mengevaluasi performa model secara visual. Scatter plot menunjukkan hubungan antara nilai aktual dan prediksi yang sangat dekat.
Histogram residual memperlihatkan distribusi error yang normal sekitar 0. Hal ini menunjukkan model tidak bias. Grafik koefisien juga menegaskan bahwa cost adalah fitur paling berpengaruh. Lalu yang terakhir ada penggunaan model prediksi baru. Model digunakan untuk memprediksi harga pada data baru yang pernah dilihat. Data input dinormalisasi menggunakan scalar yang sama seperti saat training. Hasil prediksi menunjukkan hubungan logis antara cost dan sell price. Produk dengan biaya lebih tinggi menghasilkan prediksi harga yang lebih tinggi. Model menunjukkan kemampuan generalisasi yang baik untuk kasus baru. Selanjutnya adalah analisis yang dilakukan. Analisis ini dilakukan untuk membandingkan kinerja Google BigQuery dan Google Colab. Google BigQuery memanfaatkan BigQuery ML berbasis SQL, sedangkan Google Colab menggunakan pendekatan berbasis Python, sehingga harus dilihat perbedaan pendekatan pada kedua platform ini. Perbandingan yang pertama adalah melihat perbandingan karakteristik Google BigQuery dan Google Colab dalam berbagai aspek. Aspek yang pertama yaitu pendekatan. Google BigQuery menggunakan pendekatan berbasis SQL, sementara Google Colab menggunakan berbasis Python. Dari segi kompleksitas, Google BigQuery lebih sederhana, sedangkan Google Colab lebih kompleks. Untuk efisiensi sendiri, Google BigQuery sangat tinggi untuk data besar, sementara Google Colab lebih cocok untuk efisiensi yang lebih rendah dan punya efisiensi yang lebih rendah untuk data besar. Kemudian, Google BigQuery memiliki fleksibilitas preprocessing dan fitur engineering yang terbatas, sementara Google Colab sangat fleksibel, preprocessing yang lebih lengkap, dan fitur engineering yang lebih bebas. Kemudian, Google BigQuery terhambat atau terbatas pada visualisasi, sementara jika menggunakan Google Colab, visualisasinya lebih variatif. Google BigQuery pada aspek kemudahan lebih mudah digunakan, sementara Google Colab perlu pemahaman Python untuk menggunakannya. Aspek berikutnya adalah Google BigQuery dimudahkan dengan dukungan AI atau Gemini, di mana kita bisa generate query SQL otomatis, sedangkan Google Colab AI Gemini digunakan untuk membantu penulisan kode Python. Perbandingan berikutnya adalah perbandingan pada performa model linear regression. Ada beberapa matriks yang pertama yaitu R-square dengan nilai 0,95, sementara di Google Colab 0,91. MAA di 6,93, sementara Google Colab 3,63. MSA di Google BigQuery ada 124,74, sementara di Google Colab ada 22,25. RMSA di Google BigQuery ada 11,17, sementara di Google Colab ada 4,72. Ada metrik MSLA dan median EA serta explain variance yang cuma ada di Google BigQuery dengan nilai masing-masing 0,021, 4,03, 0,9590. Sementara ada matriks MAPA yang cuma ada di Google Colab dengan nilai 12,94%. Google BigQuery lebih sesuai digunakan untuk analisis cepat, pengolahan data skala besar, serta deployment model berbasis SQL karena mampu menjalankan seluruh proses secara terintegrasi tanpa perlu memindahkan data. Di sisi lain, Google Colab lebih unggul dalam eksperimen model, eksplorasi data yang lebih mendalam, serta pengembangan fitur berkat fleksibilitas penggunaan Python dan berbagai library machine learning. Perbedaan ini menunjukkan bahwa BigQuery lebih efisien dari sisi waktu dan kompleksitas pada data besar, sedangkan Colab memberikan kontrol yang lebih detail terhadap proses preprocessing, fitur engineering, dan evaluasi model. Kedua tools tersebut memiliki keunggulan masing-masing dan dapat saling melengkapi dalam proses analisis data. Kesimpulannya, hasil pemodelan menunjukkan bahwa variabel cost merupakan faktor yang paling dominan dalam menentukan sell price, sedangkan variabel demografis seperti age dan gender memiliki pengaruh yang sangat kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa penentuan harga dalam e-commerce lebih dipengaruhi oleh karakteristik produk dibandingkan karakteristik pelanggan. Lalu dengan adanya dukungan AI Assistant seperti Gemini pada kedua platform, proses analisis menjadi lebih mudah dan cepat, baik dalam pembuatan query SQL di BigQuery maupun penulisan kode Python di Colab. Google BigQuery lebih unggul dalam efisiensi dan pengolahan data skala besar, sedangkan Google Colab lebih unggul dalam fleksibilitas dan kedalaman analisis. Kedua tools tersebut dapat digunakan secara saling melengkapi untuk menghasilkan proses analisis data yang lebih optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.